Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Hatami, NIM 199621-22053. Di sini saya akan menjelaskan The Pritzker Architecture Prize tahun 2015 yang dimenangkan oleh Frei Otto dengan bangunan Olympic Stadium Munich di Jerman. Identitas arsitek Frei Otto memiliki nama lengkap Frei Paul Otto yang lahir pada tanggal 31 Mei 1925 di Sigmar, Jerman. Beliau lulusan Universitas Teknik Berlin dan penghargaan terbesarnya ialah sebagai pemenang Pritzker Architecture Prize tahun 2015. Pada tahun 1969, Otto mendirikan studio arsitektur Atelier Frei Otto Rembrandt dekat Stuttgart. Otto menulis secara ekstensif banyak karya. Dia menerbitkan bukunya Biology and Building pada tahun 1972 dengan volume kedua di tahun berikutnya yaitu 1973. Untuk penghargaan yang diraih oleh Paul Otto ialah pada tahun 1974 Thomas Jefferson Medal in Architecture, tahun 1980 Honorary Doctorate of Science from the University of Bath. Lalu pada tahun 1997 Wolf Prize in Architecture. Untuk tahun 2005 mendapatkan Royal Gold Medal for Architecture by RIBA. Tahun 2006 ialah Premium Imperiale in Architecture, dan kemudian yang terakhir sebagai penghargaan terbaiknya ialah Pritzker Architecture Prize tahun 2015. Untuk body of work dari karya-karya yang tadi dibuat oleh Frei Paul Otto sebagai berikut. Untuk karya-karya Frei Otto ini kebanyakan ialah beliau melakukannya dengan cara berkolaborasi dengan ilmuwan atau arsitektur lainnya. Untuk tahun 1967, West Germany Pavilion at Expo 67 Montreal, sistem tiang dan kanopinya merupakan penyederhanaan radikal dari metode bangunan tradisional yang menghargai kekeukuhan dan keabadian. Lalu tahun 1972, Olympic Stadium Munich, yaitu ialah pada bangunan ini yang beliau menangkan winner Pritzker Architecture Prize tahun 2015. Lalu pada tahun 1975, Multi-Hall Mannheim merupakan konstruksi cangkang jaringan kayu swadaya terbesar di dunia. Terlihat dari gambar pada bangunan tersebut yang menyerupai bentuk cangkang dengan penggunaan pola berulang pada bagian atapnya. Kemudian tahun 1977, Umbrellas for Pink Flight Tour. Desain dibuat dari kapas putih dengan diameter berbeda pada setiap parsialnya dari 4,5 meter sampai 7 meter. Jadi pada umbrella ini dibuat pada tour grup musik kalau tidak salah Pink Floyd, yang dimana pada lokasi tersebut mendapatkan tempat yang cukup terik matahari sehingga beliau memutuskan untuk menggunakan konsep umbrella ini. Lalu pada tahun 1980 Munich Zoo Aviary. Situs ini memiliki luas 5.000 meter persegi dan tinggi 18 meter. Dan tampak seperti pada gambar tersebut, tenda yang dipegang oleh staf sementara dibungkus dengan jaring baja yang tahan karat dan tipis. Lalu kemudian tahun 1985 Twig Palace. Bangunan tersebut memiliki bidang kompleks berbentuk lengkung yang membuat dinding luarnya mengalami pengurangan secara bertahap hingga membentuk sebuah cekungan yang dihuni atau disebut dengan tulang punggung. Jadi pada bangunan tersebut dibuat setiap sisinya menurun hingga ujung dari bangunan. Kemudian pada tahun 2000, Roof Structure of Japanese Pavilion at Expo 2000, perlindungan lingkungan adalah tema yang diterapkan pada pameran di Hanover, dan konsep ini dikembangkan untuk merealisasikan pavilion Jepang
adalah pembuatan struktur yang materialnya dapat didaur ulang saat dibongkar. Jadi pada bangunan ini ialah ketika kita akan membongkarnya, material-material yang digunakan ini ialah dapat daur ulang, yang mana memang Paul Otto terkenal dengan gaya arsitektur yang tidak bersifat kekal abadi, yaitu ialah bangunan-bangunan yang dapat kita bongkar dengan tidak terlalu rumit. Nah, di sini saya akan menjelaskan Stadion Olympia Munich. Konteks: terletak di jantung Olympia Park, Munchen di Munich Utara. Stadion Olimpiade adalah tempat utama untuk Olimpiade yang diselenggarakan pada tahun 1972 yang diadakan di kota Jerman. Untuk latar belakang, pada tahun 1916, Berlin dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade 6. Tetapi acara tersebut ditangguhkan karena dimulai Perang Dunia Kedua. Nah, jadi awal mulanya ialah akan diadakan oleh tahun 1916. Kemudian karena adanya Perang Dunia Kedua di Jerman, jadi pembangunan pada stadion tersebut diundur dan kegiatan Olimpiade juga otomatis diundur. Kota ini dihadiahkan pada tahun 1936 untuk menjadi tuan rumah edisi ke-11 Olimpiade. Nah, barulah ketika Olimpiade ke-11, kota ini kembali lagi menjadi tuan rumah. Dan ide dan konsep untuk bangunan ini, sebelum itu proyek ini dikerjakan oleh Frei Otto dan Gunther Behnisch. Tujuan mereka adalah untuk merancang struktur yang meniru moto permainan The Happy Games. The Happy Games sebagai respon arsitektur yang aneh untuk menutupi bayangan berat dan berlebihan yang ditinggalkan oleh permainan Berlin. Permainan Berlin yang dimaksud di sini ialah kejadian yang tidak mengenakan, yaitu Perang Dunia Kedua yang terjadi di tempatnya di Jerman, yang mana pada perang tersebut tentu menyisakan luka-luka yang ada pada orang-orang di sekitarnya, sehingga kenapa konsep bangunan ini mengambil dengan moto permainan The Happy Games, yaitu permainan yang gembira, permainan yang senang. Otto dan Behnisch mengkonseptualisasikan struktur yang terus mengalir di sepanjang situs yang meniru aliran dan ketinggian ritmis pegunungan Alpen Swiss. Bisa dilihat dari gambar rancangan bangunan tersebut yang menyerupai bentuk gunung. Struktur yang dilakukan seperti awan yang tampaknya mengapung di atas tempat yang bercabang antara kolam renang, gym, dan stadion utama. Jadi pada struktur itu terdapat terdapat bercabang-cabang antara dari kolam renang, gym, dan stadion utama pada bangunan. Nah, untuk ini faktor pemenang mengapa Frei Otto mendapatkan penghargaan Pritzker Architecture Prize tahun 2015. Saya mengambil ini dari kutipan beberapa pemenang edisi lainnya dan pemenang juri pada tahun 2015. Hampir semua karya yang terkait dengan Frei Otto telah dirancang bekerja sama dengan profesional lainnya. Dia sering didekati untuk menjadi bagian dari tim untuk mengatasi tantangan arsitektur dan struktural yang kompleks. Jadi yang telah saya sebutkan tadi, Frei Otto ini untuk setiap karya yang dia buat, ialah dia lebih sering bekerja sama antara arsitektur atau ahli-ahli lainnya. Karena Bapak Otto mempraktikkan pendekatan holistik dan kolaboratif untuk arsitektur. Bekerja dengan ahli lingkungan, ahli biologi, insinyur, filsuf, sejarawan, naturalis, seniman, dan arsitek lainnya. Terutama pada pengembangan bangunan Stadion Olimpik ini, pengembangan dan penggunaan struktur ultramodern dan super ringan yang menjadi ciri khas gaya arsitektur Frei Otto, seperti tenda, dan untuk penggunaan material baru yang inovatif pada karya bangunan tersebut, sehingga mewujudkan kemurnian hunian ringan dengan struktur yang ekonomis, sederhana, dan sangat indah.
Untuk bangunan eksterior pada stadion ini, estetika pada bangunan ini terletak pada bagian cover atau atapnya yang memanjang hingga bawah permukaan tanah. Yang mana desain atap ini yang telah saya sebutkan tadi terinspirasi dari aliran dan ketinggian ritmis pegunungan Alpen Swiss. Struktur yang ditangguhkan seperti awan yang tampak mengapung. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini ialah detail dari struktur dari eksterior atau cover atap yang ada pada bangunan. Kemudian untuk interiornya, interior yang ada pada bangunan ini sama seperti stadion pada umumnya, yang hanya difungsikan sebagai lobi para atlet, terus ruang ganti, dan akses masuk menuju tribun atau lapangan yang berbentuk ruangan sederhana dengan finishing plaster cement. Sederhana juga. Lalu untuk landscape-nya, Olympic Stadium Munich pada bangunan dikelilingi oleh pepohonan agar membuat lingkungan sekitarnya terkesan alami dan hijau. Juga terdapat sungai di sebelah bangunan menjadikan suasana lebih sejuk. Jadi pada kawasan bangunan ini terletak di samping sungai yang ada pada kota Munich. Kemudian pada sekitarnya ditamai oleh pepohonan yang terkesan menyelimuti bangunan sehingga kita akan merasa sejuk jika ada di sekitar bangunan tersebut. Untuk kawasan pada bangunan ini dibagi atas 4 sub wilayah, yaitu area Olympic Games, termasuk fasilitas olahraga Olimpiade seperti Stadion Olimpiade dan aula di Menara Olimpiade. Juga milik daerah ini dan aula renang Olimpiade untuk acara. Kemudian ada Olympic Village, terdiri dari 2 kawasan pemukiman, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Lalu ada Press Room Olympic City, Press City kini menjadi Olympic Mall. Sebenarnya bagian ini termasuk dalam wilayah distrik Mosets. Yang terakhir ada Olympic Park di selatan area Olimpiade. Taman ini mencakup pegunungan Olimpiade dan air danau untuk beberapa kompetisi. Jadi pada bangunan ini terdapat sebagai tempat kompetisi dari beberapa cabang-cabang olahraga. Nah, untuk struktur itu sendiri, pada Otto fokus pada bagian struktur pada bangunan ini. Struktur yang dimaksud ialah pada perancangan atap yang menjadi daya tarik utama pada bangunan. Untuk atap stadion, Otto mengambil konsep minimal surface yang mana atap itu menutupi dan menyatukan stadion track, jogging track atau track untuk lari, dan kolam. Dikembangkan berdasarkan penggunaan perhitungan terkomputerisasi yang baik dalam menentukan bentuknya dan menghasilkan bentuk arsitektur minimal surface yang pertama kali digunakan untuk mengcover dengan dimensi 74.800 meter persegi. Untuk struktur deck, jaringan kawat ini dipegang dengan tali yang dimulai dari kepala tiang luar, tali pengikat, dan kabel yang ditambatkan antara keduanya ke tepi tanah. Pola potong presisi geometris dan prefabrikasi yang diperlukan dalam proyek memaksa pengembangan metode komputasional baru yang memiliki relevansi khusus dalam arsitektur high-tech. Jadi untuk membuat pola-pola yang terstruktur dan rapi pada proyek ini menggunakan potongan geometris yang presisi dengan prefabrikasi yang diperlakukan dan pengembangan metode komputasional baru sehingga menghasilkan perhitungan matematis yang terkonsep dengan komputerisasi yang mana memiliki relevansi khusus dalam arsitektur high-tech. Untuk material struktur cover terdiri dari lembaran polyester berlapis PVC 2,9 x 29 meter dan tebalnya 4 mm untuk menghindari deformasi karena suhu. Katup bertumpu pada neoprena. Jadi untuk penggunaan material yang bertahan lama, jadilah dipilih material tersebut.
Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi. Sekian dan terima kasih.